Selamat pagi saudara-saudara dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 43 sampai dengan 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, tema yang kita renungkan hari ini adalah berpikir positif. Berbeda dengan murid yang lain, Natanael mempunyai sifat kritis, tidak mudah percaya, bahkan cenderung selalu curiga, skeptis terhadap suatu info yang baru. Memang ia lebih terpelajar daripada murid lain yang kebanyakan berprofesi nelayan. Maka ketika ia diberitahu oleh kawannya Filipus bahwa ia telah bertemu dengan seorang dari Nazaret yang selalu dinubuatkan oleh para nabi, ia tidak serta-merta percaya. Tegasnya, Filipus telah bertemu dengan Sang Mesias. Tetapi Natanael dengan skeptis dan sinis berkomentar, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Filipus tidak langsung menjawab pertanyaan kawannya itu. Ia hanya mengatakan, "Mari dan lihatlah." Sebagai seorang guru yang bijaksana, Yesus tidak secara emosional menanggapi pernyataan Natanael itu. Dengan cerdas, Yesus justru mampu menaklukkan ketidakpercayaan Natanael. Ia menerapkan pendekatan positif approach. Yesus tidak mencela sikap kritis dan skeptis Natanael. Ia justru mengangkat dan memandang positif karakter Natanael yang jujur dan tulus itu. "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Natanael pun heran. Dia belum mengenal dirinya. Dari mana dia tahu tentang karakternya? Sekali lagi, Yesus memuji kebiasaan positif Natanael yang tekun dimanapun dia berada dan kapanpun ada waktu lowong, ia selalu mempelajari hukum Taurat. Sebab Yesus menyatakan bahwa sebelum Natanael dipanggil Filipus, "Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Berada di bawah pohon ara adalah kebiasaan orang Yahudi yang belajar bersama-sama para murid dan rabinya atau membaca dan belajar sendiri tentang kitab suci. Saudara terkasih, sebagaimana mengenali pribadi Natanael, Yesus juga mengenal diri kita apa adanya. Yesus tentu mengetahui seperti apa sebenarnya kita ini. Jika kita adalah orang yang jujur, pengenalan Yesus ini tentu membuat kita merasa nyaman. Akan tetapi, jika kita termasuk orang yang tidak jujur
dan telah melakukan banyak dosa, pengenalan Yesus ini tentu membuat kita merasa tidak nyaman. Bagaimanapun kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Yesus. Yesus tahu siapa diri kita sebenarnya, dan Yesus mengundang kita untuk mengikutinya. Jika kita mau mengikutinya, kepada kita akan dibukakan hal-hal surgawi. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kekasih dan doakan, aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.